Tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Dialah Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Hari kelahirannya itu kemudian diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawanan yang dipergunakan adalah Raden Ayu menurut tradisi Jawa. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Awur. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono V. Garis keturunan Bupati Sosoningrat bahkan dapat ditelik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Tanggrek Raja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayang. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Maryang, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Lauriam R.A. Citrowijoyo Wikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Susrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europe's Leisure School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah. Karena Kartini sudah bisa bahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kuno dari Eropa yang menjadi langganannya, yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Style Class karya Van Eden, Auguste de Witt, serta berbagai roman-roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan surat-surat cinta. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi menurutnya. Seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum.
Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan kondisi wanita pribumi, di mana ia melihat contoh kebudayaan Jawa yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari perempuan pribumi ketika itu. Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi khususnya di Jawa agar bisa lebih maju. Kartini menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh Kartini dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan-tulisan Kartini juga berisi tentang yaitu makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan, peri kemanusiaan, dan juga nasionalisme. Kartini juga menyinggung tentang agama. Misalnya, ia mempertanyakan mengapa laki-laki dapat berpoligami dan mengapa kitab suci itu harus dibaca dan dihafal tanpa perlu kewajiban untuk memahaminya. Teman wanita Belandanya, Rosa Abendanon dan Estelle Zihandila juga mendukung pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh R.A. Kartini. Sejarah mengatakan bahwa Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun, ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia ataupun di negeri Belanda. Hingga pada akhirnya, ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun juga kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu, ia menerima beasiswa untuk belajar ke sana. Sebab pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun begitu, suami R.A. Kartini memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama yang kemudian berdiri di sebelah kantor pemerintah Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, R.A. Kartini kemudian melahirkan anak bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904. Di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun, beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912, berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa-jasanya. Sepeninggal R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul Door bis Themis Deutlich yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Kartini kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda, sebab yang menulis surat-surat tersebut adalah wanita pribumi. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia kala itu, seperti W.R. Supratman, yang kemudian membuat lagu
yang berjudul Ibu Kita Kartini. Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, yakni pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini. Banyak perdebatan serta kontroversi mengenai surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Sebab hingga saat ini sebagian besar naskah asli surat Kartini tak diketahui keberadaannya. Jejak keturunan J.H. Abendanon pun sulit untuk dilacak oleh pemerintah Belanda. Banyak kalangan yang meragukan kebenaran dari surat-surat Kartini. Ada yang menduga bahwa J.H. Abendanon melakukan rekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini didasarkan pada buku Kartini yang terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda ketika itu, di mana J.H. Abendanon sendiri termasuk yang memiliki kepentingan dan mendukung pelaksanaan politik etis. Selain itu, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga banyak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui mengusulkan agar tidak hanya merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya dengan bersama Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih, sebab masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat perjuangannya dengan Kartini seperti Dewi Sartika, Cut Nyak-dien, Marta Sristina, Tiahahu, dan lain-lain. Menurut sebagian kalangan, wilayah perjuangan Kartini itu hanya di Jepara dan Rembang saja. Kartini juga tidak dapat mengangkat senjata melawan penjajah kolonial.